Allah nomor satu, sholat nomor satu. Kalau udah azan, kalau kita rumah tangga azan kita masih sibuk, itu namanya Allah tidak nomor satu. Ngaji itu namanya mendekatkan diri kepada Allah. Zikir, wirid, tasbih, tahmid, itu kita ingin selalu dekat dengan Allah. Jadi pokoknya Rama, Jenny, saya, semuanya kita orang Islam bangsa Indonesia, Allah itu adalah segalanya. Baru pegawai, baru cari duit, itu nomor sekian. Allah dulu. Kata ulama, ini penting Rama untuk kita semuanya. Barang siapa yang hidupnya selalu bersama Allah, maka orang itu memiliki segalanya. Ini ya. Barang siapa yang hidupnya selalu bersama Allah, maka orang itu telah memiliki segala macam yang ada di dunia ini. Kalau kata Nabi, orang yang dekat Allah itu, kalau minta pasti aku kasih. Kalau minta ampun pasti aku ampuni. Kalau minta perlindungan pasti aku lindungi. Itu ada hadis qudsinya. Saya ulang lagi. Orang yang dekat kepada Allah itu Rama, kalau meminta pasti aku kasih, kata Allah. Ini Allah yang ngomong dalam hadis qudsi. Kalau minta ampun pasti aku ampuni, minta perlindungan pasti aku lindungi. Jadi kita jangan silau oleh gemerlapnya dunia. Kira-kira gitu ya Rama sama Cen. Ini yang paling pertama. Kemudian yang kedua, langsung kepada etika ya, sebagai suami dan istri. Saya tahu kata Ustadz Teguh tadi, ini masih muda, pasangan muda. Ya kalau Ustadz Teguh, kita semua ini nikahnya rata-rata sudah agak tua. Nikah muda itu bagus ya. Saya punya teman namanya Ustadz Fajri. Dia itu anaknya kapan tamat SMA langsung dinikahkan. Jadi anak-anak tamat SMA nikahkan. Itu kuliah di Madinah, punya anak 2, masih mahasiswa. Sekarang yang bungsu baru nikah langsung dikuliahkan ke Pakistan. Nikah kapan tamat SMA dinikahkan, itu bagus sekali. Yang penting umurnya sudah mencapai. Kalau nggak mencapai umur, minta dispensasi. Nah kalau masalah nikah lagi tadi Ustadz Teguh, saya nggak ada komentar ya Ustadz Teguh ya. Karena ibu-ibu ini kayaknya satu pun tidak ada yang mendukung kita. Lebih kita cari aman Ustadz ya. Ya, sebagai penceramah Ustadz Teguh ini penceramah. Ada orang mau nikah itu memang ada Ustadz. Ini belok sedikit. Nelpon saya, Ustadz antum itu di KUA, boleh bikinin buku nikah untuk istri saya yang kedua. Itu nelpon ya nggak bisa. Orang mau nikah lagi itu harus ada izin dari pengadilan agama. Di Sekayu cara keluar izin itu disidang dulu. Maksudnya ditanya izin istri pertama mana, gajinya sebulan berapa, kenapa mau nikah lagi, apa istrinya itu sakit, apa tidak bisa melayani, tidak bisa punya anak lagi, dan lain sebagainya. Bukan ujuk-ujuk itu, tujuannya untuk melindungi keluarga, gitu ya. Itu kalau dalam Islam, Ustaz, dalam Islam nikah lagi tidak pakai aturan, ya memang. Cuman kita ini hidupnya bukan zaman Nabi. Zaman Nabi itu orangnya baik-baik. Zaman sekarang ini laki-laki nggak seperti Nabi, betul nggak? Nabi itu nikah banyak karena memang diperintahkan oleh Allah
dinikahi juga orang janda-janda tua-tua, orang-orang nggak punya, ditinggal mati suaminya. Kalau sekarang nikah lagi cari yang tua atau yang muda? Pak Ustadz Teguh, jadi Pak Ustadz ini nggak dukung aku. Jadi maksudnya begitu boleh, tapi kalau Rasul itu jangan salah paham. Bapak Ibu yang hadir, Nabi ini kok begitu. Nabi itu dalam rangka dakwah, dan Nabi itu orangnya baik, orangnya adil, orangnya tanggung jawab. Nah sekarang seperti itulah ceritanya ya. Boleh tapi ada aturannya. Intinya Indonesia tidak melarang tapi ada aturannya gitu ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang pertama untuk Rama, kewajiban suami adalah memberi nafkah. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Satar, memberi nafkah sebatas kemampuan dari yang terbaik. Ini Rama ya, berikan haknya daripada istri. Jadi Rama harus tanggung jawab minimal sandang, pangan, papan untuk istrinya. Ya, kalau tidak dikasih itu adalah seorang suami Rama ada, tapi di Sri Gunung nggak ada, di Jakarta itu ya, tidak tanggung jawab sama istrinya, ya, tidak dikasih beras istrinya. Ini perbuatan yang zalim, ya. Kemudian yang kedua Rama setelah memberi nafkah itu mempergauli, nggak banyak Rama kewajiban suami itu, mempergauli istri dengan sebaik-baiknya Rama ya. Rama masih muda, mungkin namanya anak muda ini Rama, jangankan Rama yang baru tamat SMA, saya saja yang sudah umur 25, sudah kuliah di luar negeri, sudah disebut orang Pak Ustadz, itu yang namanya emosi, itu selalu namanya manusia itu ada. Ya Rama ya, insya Allah Rama bisa, ya, yakin bisa, walaupun masih muda, saya siap menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, mempergauli istri dengan sebaik-baiknya sesuai tuntunan agama. Nah, jadi itu gimana mempergauli istri dengan baik? Pertama, ucapannya Rama ya, yang lembut kepada wanita. Ini Rama ini orangnya agak pendiam ya, saya kira dia orangnya juga ramah. Kemudian laki-laki selain ucapannya tidak boleh membentak Rama ya. Ada ibu-ibu yang pernah dibentak sama suaminya?